Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, semoga kita diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Kita memulai pelajaran sejarah Indonesia untuk bab 1, yaitu manusia dan sejarah. Manusia dan kesadaran sejarah. Pertama adalah hakikat sejarah, kemudian kedudukan manusia dalam sejarah, kemudian konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Hakikat sejarah sebagai peristiwa, yaitu kalau kita lihat adalah salah satu gedung MPR yang diduduki oleh mahasiswa pada saat tahun 1998. Yaitu menurut Sartono Kartodijo, menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Sejarah sebagai kisah. Ya. Di sini ada saksi sejarah yang memberikan informasi, cerita bahwa di masa kemerdekaan. Jadi sebagai kisah itu merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Salah satunya dengan menonton film dokumenter, bisa juga menghadirkan saksi sejarah. Kesimpulan apa yang anak-anak atau Anda peroleh dari penjelasan tersebut? Ini untuk evaluasi hakikat sejarah, jadi nanti anak-anak menjawabnya di tugasnya, buku tugasnya. Kedudukan manusia dalam sejarah. Ada objek sejarah, manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Yaitu ada objek sejarah, itu manusia sebagai aktor sentralnya. Karena sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitan dengan ruang dan waktu. Subjek sejarah, manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah atau historiografi. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Jadi, yang untuk diteliti itu adalah subjeknya, subjek dalam sejarah itu juga manusia. Ya, yang melakukan penelitian juga manusia. Jadi, kisah sejarah tidak mungkin ada tanpa adanya manusia yang meneliti dalam suatu peristiwa. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ya, ada dimensi ruang, ada dimensi waktu, yaitu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa, dan cakupan pembahasan. Jadi ruang itu adalah tempatnya di mana terjadi suatu peristiwa. Contohnya, jika anak-anak datang ke sekolah, ya, untuk belajar di sekolah, itu ada suatu peristiwa sejarah. Jadi ada subjeknya manusia, objeknya manusia, kemudian konsepnya tempat terjadinya suatu peristiwa itu di sekolah, ada ruangnya itu ruang kelas. Ya, jadi cakupan pembahasannya nanti bisa diberikan judul tentang sejarah anak-anak ya dalam suatu peristiwa, contohnya pandemi dalam pembelajaran seperti itu. Kajian sejarah berdasarkan ruang. Ya, ada sejarah kota, ya, membahas tentang kota. Ya. Kemudian sejarah pedesaan, ya, membahas tentang pedesaan, apa saja nanti terbagi lagi. Sejarah lokal, ya, lokal itu di tempat kita. Ya. Kemudian waktu, ya, konsep waktu dalam sejarah. Yang pertama itu menandai sebuah peristiwa yang bersifat unik, ya, di mana peristiwa itu ada waktunya, ada misalnya jamnya, ada tanggalnya, ada tahunnya. Jadi peristiwa sejarah itu dalam konsep waktu ini En Malik, ya, sangat unik. En Malik itu suatu peristiwa tidak akan terulang kembali. Kalaupun terulang kembali, waktu dan tempatnya akan berbeda. Yang kedua, menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Ya, kemudian yang ketiga, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Ya. Ada waktu dan tempatnya. Kemudian menandai kondisi suatu zaman, ya, itu waktu. Jadi ada
agar mudah dalam mempelajari sejarah itu kalau ada waktu ada namanya periodisasi, ya, ada urutan waktu dalam sejarah atau pembebakan waktu, ya. Kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Yang pertama, konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Ya, konsep waktu itu ada perubahan. Ya, waktu itu selalu berubah. Nah, contohnya anak-anak dari SD, SMP masuk ke SMA itu sudah pasti berubah. Ya. Kemudian ada perkembangan, sama halnya. Perkembangan ini baik dari pertumbuhan fisik, ya, maupun pertumbuhan intelektual. Contohnya tadi anak-anak, ya. Kemudian ada pengulangan, ya, konsep waktu juga ada pengulangan di sini. Dia akan berbeda walaupun dia mengulang, ya, tapi dia berbeda waktunya. Kemudian ada kesinambungan, jadi saling berkesinambungan dalam konsep waktu. Kemudian di sini evaluasi untuk anak-anak, carilah penjelasan selengkap-lengkapnya terkait keempat unsur tersebut. Jadi anak-anak menjabarkan apa konsep waktu dalam keempat hal tersebut, ya. Perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah, ya. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan berkelanjutan. Jadi perhatikan contoh berikut. Ya, ini adalah ledakan bom atom di Jepang pada tahun 1945. Ya. Kemudian perubahan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa, menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Kemudian berkelanjutan, mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang, ya, munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah, termasuk salah satunya Indonesia. Konsep kronologis, ya. Jadi ada, perhatikan bagian berikut, yaitu misalnya pembentukan BPUPKI. Jadi Jepang memberikan badan persiapan umum persiapan kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi ada kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke Dalat, Vietnam, kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok, ya. Jadi peristiwa mengasingkan kaum tua di Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian Indonesia merdeka. Ya, sana bawa sana lagi. Jadi kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Jadi itu konsep kronologis. Konsep diakronik, yaitu konsep diakronik itu adalah suatu peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Jadi ada keterkaitan antara suatu peristiwa yang berdasarkan dengan waktu. Kemudian diakronik juga konsep yang memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Diakronik mengutamakan memajang dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang. Konsep sinkronik. Ya, konsep sinkronik yaitu menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memajang dalam waktu tapi juga meluas dalam ruang. Jadi pendekatan ilmu sosial itu, ya, akan dilihat dari konsep waktunya, ya, tahun berapa, ya, jam keberapa, itu akan dilihat. Kemudian dalam ruangnya juga, ruangnya itu di mana tempatnya, letaknya. Maka konsep sosial ini, ilmu sosial, ditulis berdasarkan ruang dan waktu, ya. Konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya, ya. Maksudnya di sini adalah karya-karya yang dituliskan, ya, semakin banyak. Ada konsep kausalitas atau sebab akibat. Ya, setiap peristiwa memiliki latar belakang yang jadi pemicunya. Ya, sejarawan Suhartono dalam buku Teori dan Metodologi Sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum, yaitu general cause, dan sebab khusus,
direct cause. Sebab khusus ini sering disebut sebagai pemicu atau trigger. Ya, jadi ada pemicunya. Konsep kausalitas menurut Suhartono ada dua, itu multikausal atau kemajemukan sebab, yaitu seleksi kausal. Ya, di mana multikausal menunjukkan sebab tidak hanya tunggal, tetapi terdiri atas banyak sebab-sebabnya. Kalau seleksi kausal menyeleksi banyak sebab menurut hierarki tertinggi berupa sebab utama atau ultimate cause atau prima cause dari sekian banyak sebab. Konsep periodisasi. Ya. Periodisasi merupakan pembapakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Contoh periodisasi dapat Anda amati dalam tabel berikut. Yaitu periodisasi sejarah Indonesia menurut M.C. Rickleb. Ya. Jadi pada tahun 1200 periodenya lahiran zaman modern. 1630 sampai 1800 perjuangan merebut ekonomi, ya. 1800 sampai 1910 pembentukan negara jajahan. 1900 sampai 1942 munculnya konsepsi Indonesia. 1942 sampai 1950 runtuhnya negara jajahan. Dan yang ketiga 1950. Terakhir 1950 sampai 2008 Indonesia merdeka. Bapak akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kejebata.